Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Oliva Oda. Saya dari kelas 5A2 Program Studi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem-sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan merupakan hubungan serta susunan di antara lembaga negara. Lembaga negara tersebut saling terikat. Selain itu, lembaga tersebut berkesinambungan di dalam satu kesatuan dalam rangka penyelenggaraan negara. Sistem-sistem pemerintahan. Yang pertama, nepotisme. Nepotisme adalah bentuk pemerintahan dengan satu penguasa, baik individu maupun oligarki, yang berkuasa dengan kekuatan politik absolut. Nepotisme dapat berarti tiran atau dominasi melalui ancaman, hukuman, dan kekerasan, atau absolutisme yang artinya adalah keyakinan bahwa hanya satu penjelasan objektif yang tepat dan tidak berubah tentang realitas. Menurut Montesquieu, perbedaan antara monarki dan nepotisme adalah bahwa dalam monarki, penguasa memerintah dengan hukum yang ada dan tetap. Sementara dalam nepotisme, penguasa memerintah berdasarkan keinginannya sendiri. 2. Plutokrasi. Plutokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Plutos yang berarti kekayaan dan Kratos yang berarti kekuasaan. Plutokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana pemerintahan dipimpin oleh seorang yang kaya atau memiliki pendapatan yang luar biasa sangat besar. Plutokrasi adalah sistem yang menguatkan diri, artinya sekali sekelompok orang kaya memegang kekuasaan, mereka dapat menggunakan kekayaan dan kekuatan politik mereka untuk mengubah aturan hukum dan sistem untuk memastikan bahwa mereka hanya mendapatkan lebih banyak kekayaan dan kekuasaan karena sistem pemerintahan yang dijalankan dengan plutokrasi terlihat jelas adanya kesenjangan ekonomi yang sangat tinggi antara kaum yang kaya dan kaum miskin. 3. Teokrasi. Teokrasi artinya pemerintahan oleh wakil Tuhan. Teokrasi adalah sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi dan berpedoman pada prinsip ilahi. Teokrasi merupakan bentuk identitas yang lebih absolut dalam sistem agama negara di mana pemimpin negara juga sekaligus pemimpin agama spiritual. Contohnya seperti di Vatikan. Walaupun negara tersebut menganut pemahaman keagamaan, negara tidak memaksa warga untuk ikut beragama sesuai yang dianut negara. Artinya, negara masih memberi kesempatan atau kebebasan kepada warga negaranya untuk beragama sesuai pemahaman dan kepercayaannya. 4. Anarki. Istilah anarki berasal dari kata Yunani kuno, yaitu anarkos, yang berarti tanpa penguasa. Maka dari itu, anarki adalah situasi di mana pemerintah tidak ada atau tidak mewakili otoritas atau kontrol atau rakyat. Filosofi anarkisme menunjukkan bahwa masyarakat dapat bertahan dan berkembang hanya ketika beroperasi di bawah alternatif atau pemerintahan tradisional. 5. Demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos.
Demos berarti rakyat, sedangkan kratos berarti pemerintahan. Secara harafiah, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem pemerintahan demokrasi ialah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negaranya ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Contoh dari negara yang menganut sistem demokrasi adalah Indonesia. Sekian dan terima kasih penjelasan singkat dari saya.